Halo, nama saya Hendra Tribudiana, NRP 74100-313. Saya akan mencoba mengupas praktikum basis data 2. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan dan pengurutan data. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah membatasi baris yang didapatkan dari suatu query, mengurutkan baris yang didapat dari suatu query. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, membatasi baris dengan klausa where. Baris-baris data yang dihasilkan dari suatu query dapat dibatasi dengan memberikan klausa where. Bentuk umumnya sebagai berikut: select distinct, bintang, kolom, alias from table, where condition. Yang kedua adalah string karakter dan tipe data tanggal atau date. Penggunaan string karakter dan tanggal pada klausa where menggunakan tanda petik tunggal. Format default dari tipe data tanggal adalah DD, strip month, strip YY, yang berarti day, month, dan year. Yang ketiga adalah penggunaan operator pembandingan. Operator perbandingan dapat digunakan pada klausa where dan mempunyai sintaks sebagai berikut: where expr operator value. Selanjutnya, penggunaan operator between. Operator between digunakan untuk menampilkan baris berdasarkan suatu jangkauan atau range nilai. Penggunaan operator in. Operator in digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada di dalam list atau tanda kurung. Selanjutnya, yang keenam adalah penggunaan operator like. Operator like digunakan untuk membentuk pencarian string yang sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada kondisi. Kondisi pencarian dapat berisi karakter atau bilangan dan dua simbol khusus sebagai berikut. Persen menotasikan zero atau banyak karakter. Underscore menotasikan satu karakter. Selanjutnya adalah ketujuh, penggunaan operator is null. Untuk menguji adanya nilai null digunakan operator is null. Yang ke-8 adalah penggunaan operator logika yang biasa disebut and, or, dan not. Operator logika mengkombinasikan hasil dari dua komponen kondisi. Tiga macam operator logika yang tersedia yaitu and, or, dan not. Operator logika and akan bernilai benar jika semua kondisi benar. Lalu yang ke-9 adalah aturan presidensi. Berikut ini tabel aturan presidensi. Urutan operasi 1, operatornya semua operator pembandingan. Urutan operasi 2, operatornya not. Urutan operasi 3, operatornya and, dan urutan operasi 4, operatornya or. Selanjutnya, yang ke-10, penggunaan klausa order by untuk pengurutan. Klausa order by digunakan untuk mengurutkan data hasil query. Terdapat dua jenis, yaitu ASC yang berarti ascending, urut naik, dan DESC yang berarti descending, urut turun. Secara default, jika tidak ditampilkan maka dianggap urut naik atau ascending. Selanjutnya kita akan mengupas percobaan dari bab yang kita pelajari ini. Percobaan yang pertama adalah menampilkan nama pekerjaan dan nomor departemen dari tabel pegawai. Untuk pegawai yang pekerjaannya adalah chart, ketikkan select ename untuk menampilkan nama, job untuk menampilkan pekerjaan, dan depno untuk menampilkan nomor departemen. From EMP yang diambil dari tabel pegawai.
where job sama dengan clerk, berarti untuk pegawai yang pekerjaannya adalah clerk. Berikut tampilannya, hanya menampilkan pekerjaan clerk saja. Percobaan kedua adalah menampilkan data pegawai yang tanggal mulai bekerjanya adalah 2 April 81. Caranya, ketik select bintang from EMP where here date untuk menampilkan tanggalnya sama dengan petik 1 2 April 81 petik 1 titik koma. Maka tampilannya sebagai berikut. Selanjutnya adalah menampilkan nama, gaji, dan komisi dari pegawai yang nilai komisinya lebih besar daripada gajinya. Caranya, ketik select name cell com from EMP where com lebih dari salary. Com di sini berarti komisi, sel di sini berarti gaji. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, percobaan keempat adalah menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya antara 100, maksud saya 1000 dan 1500. Caranya, select name, cell yang berarti gaji, from EMP where salary between, karena yang dicari adalah antara gaji 1000 sampai 1500. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Gaji paling rendah 1100 dan paling tertinggi 1500. Selanjutnya, percobaan kelima, menampilkan nomor karyawan, nama, gaji, dan manajer dari pegawai dengan nomor karyawan 7902, 7566, dan 7788. Ketikkan select no untuk nomor karyawan, name untuk nama karyawan, sal untuk gaji, dan MGR untuk manajer. From EMP dari tabel pegawai, where MGR di mana manajer in nomor karyawannya adalah 7902, 7566, dan 7788. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, percobaan keenam, menampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang tanggal mulai kerjanya di tahun 81. Ketikkan select name, here date untuk menampilkan tahun tersebut, from EMP where here date like 81, hanya tahun 81 saja yang ditampilkan. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, percobaan ketujuh, menampilkan nama pegawai yang mengandung karakter A sebagai huruf kedua dari nama pegawai. Jadi, pada nama pegawai huruf keduanya adalah huruf A. Ketikkan select name from EMP where name like petik 1 underscore A persen petik 1 titik koma. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Pada huruf kedua adalah A semua. Selanjutnya, percobaan ke-8, menampilkan nama pegawai yang merupakan manajer perusahaan, ditandai dengan kolom manajer sama dengan 0. Caranya, ketik select name from EMP where MGR is 0, yang berarti manager is 0. Maka hasilnya adalah nama pegawai tersebut adalah King. Selanjutnya, percobaan ke-9 adalah menampilkan nomor nama, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1000 dan pekerjaannya adalah clerk. Caranya, select no, name, job,
cell from EMP where salary, yang berarti gaji, lebih dari 1000 and job sama dengan chart. Berarti yang ditampilkan hanya pekerjaan chart saja. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Percobaan ke-10. Menampilkan nomor, nama, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1000 atau pekerjaannya adalah chart. Di sini adalah atau. Pada percobaan 9 tadi menggunakan operator AND. Jika di sini atau, maka menggunakan operator OR. Caranya ketik select menu, INEM, job, cell from EMP where salary lebih dari 1000 or job sama dengan chart. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Percobaan ke-11 adalah menampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang pekerjaannya bukan chart, manager, dan analis. Jadi nanti pada hasilnya tidak ada pekerjaan yang dinamakan chart, manager, dan analis. Caranya select INEM, job from EMP where job not in. Not in berarti bukan pegawai, chart, manager, analis. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Yang ditampilkan pekerjaan salesman dan presiden. Percobaan 12. Menampilkan nama, pekerjaan, nomor departemen, tanggal mulai bekerja seorang pegawai dengan urutan menaik berdasarkan tanggal mulai kerja. Masih ingat urutan menaik menggunakan fungsi apa? Yaitu menggunakan fungsi ASC atau ascending. Caranya ketik select INEM, job, depno, here date from EMP order by here date. Maka tampilannya sebagai berikut. Selanjutnya percobaan ke-13 menampilkan nama, pekerjaan, nomor departemen, tanggal mulai bekerja seorang pegawai dengan urutan menurun berdasarkan tanggal mulai kerja. Urutan menurun berarti menggunakan fungsi DSC atau descending. Ketikkan select INEM, job, depno, here date from EMP order by here date DSC titik koma. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Percobaan ke-14 menampilkan nomor, nama, dan gaji pegawai selama setahun. Beri nama kolom gaji ini dengan gaji underscore setahun. Caranya select INEM, cell dikali 12 karena yang diminta adalah gaji setahun, maka dikali 12 bulan. Lalu ketikkan gaji underscore setahun from EMP order by gaji setahun. Maka hasilnya sebagai berikut. Percobaan ke-15 menampilkan nama, nomor, dan gaji pegawai dari tabel EMP serta urutkan berdasarkan nomor departemen dan besarnya gaji dalam urutan menurun. Digunakan fungsi DSC lagi karena yang diminta adalah urutan menurun, dan digunakan order by untuk mengurutkan. Caranya adalah select depno, cell from EMP order by, yang berarti untuk mengelompokkan. Depno, cell DSC
Hasilnya adalah sebagai berikut. Sekarang kita akan mengupas tentang latihan soalnya. Yang pertama, buat query untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 2850. Caranya, ketik select INAME, sal from EMP where sal lebih dari 2850. Hasilnya adalah sebagai berikut. Sekarang mari kita buktikan. Klik start. Cari Oracle. Klik application development dan klik SQL Plus. Username isikan Scout. Passwordnya sesuai dengan password Anda. Maka terdapat perintah connect. Kita coba ketikkan select INAME, sal from EMP where sal lebih dari 2850 titik koma. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Sama, maka benar. Selanjutnya, soal nomor 2. Membuat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari pegawai tersebut untuk pegawai yang mempunyai nomor pegawai 7566. Maka, ketikkan select INAME, depno from EMP where epno sama dengan 7566. Hasilnya adalah sebagai berikut dengan nama Jones. Nomor departemennya adalah 20. Yang ketiga adalah menampilkan nama dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji yang tidak berada dalam ring antara 1.500 sampai 2.850. Caranya, ketik select INAME, sal from EMP where sal not between, karena yang diminta tidak berada dalam ring 1.500 dan 2.850, maka digunakan not between. Hasilnya adalah sebagai berikut. Soal selanjutnya nomor 4. Menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan tanggal mulai pegawai bekerja antara 20 Februari 1981 sampai 1 Mei 1981. Mengurutkan dengan urutan menaik pada kolom tanggal mulai kerja. Maka ketikkan select INAME, job, here date from EMP where here date between antara petik 1 20 Februari 1981 and 1 Mei 1981. Maka hasilnya adalah hanya menampilkan pada tanggal yang diinginkan. Selanjutnya, soal nomor 5. Menampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari semua pegawai dalam departemen 10 dan departemen 30 dalam urutan menaik berdasarkan nama. Maka digunakan select INAME, depno from EMP where depno in, karena diminta 10 dan 30, maka dalam kurung 10,30. Order by INAME, titik koma. Maka yang ditampilkan hanya 10 dan 30. Yang keenam adalah menampilkan nama dan gaji pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1.500 dan bekerja pada nomor departemen 10 atau 30.
Beri judul kolom pegawai dan gaji sebulan. Ketikkan select name as pegawai, sel as gaji setahun. As di sini yang berarti atas nama. From EMP, where sel lebih dari 1.500, and Depno in 10,30. Hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yang ketujuh, menampilkan nama dan tanggal mulai kerja dari seorang pegawai yang mulai bekerja di tahun 82. Di sini terdapat dua cara. Yang pertama, ketikkan select name, here date from EMP, where here date between 31 Desember 81 dan 1 Januari 83. Maka yang tampil adalah 23 Januari 82 atas nama Miller. Cara lain adalah select name, here date from EMP, sama seperti cara pertama, namun yang beda adalah pada where. Di sini percobaan yang kedua adalah where here date like 82, maka hasil tampilannya adalah sama. Atas nama Miller, datanya tanggal 23 Januari 82. Selanjutnya soal nomor 8, menampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang tidak mempunyai manajer atau nilai kolom manajer sama dengan 0. Ketik select name, job from EMP, where MGR is null atau manager is null. Hasilnya adalah dengan nama King, jobnya sebagai presiden. Nomor 9, menampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki komisi atau kolom komisi tidak sama dengan 0. Mengurutkan berdasarkan gaji dan komisi dengan urutan menurun. Maka digunakan DSC atau descending. Caranya, ketik select name, sel, com di sini adalah komisi, from EMP, where com is not null, order by sel DSC, com. Hasilnya adalah sebagai berikut. Soal ke-10, menampilkan nama dari semua pegawai yang memiliki nama yang mengandung karakter A pada huruf ketiga. Seperti percobaan sebelumnya yang menampilkan pada huruf kedua, ini adalah soal yang menampilkan pada huruf ketiga. Tetap sama, select name from EMP, where name like, petik 1 underscore A%, petik 1 titik koma, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Pada huruf ketiga terdapat huruf A. Soal nomor 11, menampilkan nama pegawai memiliki dua huruf L, double L pada namanya, dan bekerja di Departemen 30 atau manajernya sama dengan 7782. Caranya, ketik select name from EMP, where name like, double L, and Depno sama dengan 30, or MGR sama dengan 7782. Hasilnya adalah dengan nama Allen dan Miller. Terdapat double L pada nama tersebut. Soal ke-12 adalah menampilkan nama, pekerjaan, dan gaji dari semua pegawai yang memiliki pekerjaan clerk atau analis dan gajinya tidak sama dengan 1.000, 3.000, atau 5.000. Jadi nanti tampilannya tidak ada gaji 1.000, 3.000, ataupun 5.000. Caranya, ketik select name, job, salary from EMP, where job in clerk analis and cell not in 1.000, 3.000, 5.000. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Dengan job chart, salary-nya tidak ada yang 1.000, 3.000, ataupun 5.000.
Yang ke-13 adalah menampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki jumlah komisi lebih dari jumlah gaji setelah dinaikkan 10%. Caranya, ketik select in name cell, com from emp where com yang berarti komisi lebih dari dalam kurung salary plus salary dikalikan 0,01 yang berarti 10%. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Salary awalnya, gaji awalnya 1.250 dan mempunyai komisi 10% berarti 1.400. Demikian pembelajaran kita pada pemilihan data dan pengurutan data. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.